menyambung nih, program-program untuk kelas menengah ada atau tidak Pak? Juga bisa dikomentari soal deflasi 5 bulan berturut-turut ini. Banyak pemahaman mungkin yang berbeda-beda mengenai hal ini. Iya betul, saya rasa dalam 100 hari pertama itu salah satu fokusnya adalah membalik tren deflasi ini. Terutama daya beli masyarakat yang turun, nah itu caranya tadi dengan bantuan sosial yang paling cepat karena emang uangnya ada, tinggal dikucurkan. Bansos gitu. Ya? Bansos, lagi-lagi bansos penyelamat begitu. Sementara apa boleh buat, ya itu kan ibarat obat penurun panas ya. Jadi sementara apa boleh buat itu dipercepat supaya daya beli masyarakat akan balik kembali. Masih ada anggaran yang tersisa Pak? Masih ada, cuma saya lupa angka pastinya karena yang terpakai sebelumnya waktu periode semester pertama itu saya nggak monitor itu ya. Tapi ada korelasinya tidak Pak antara kelas menengah dengan deflasi ini? Oh ya, jelas. Karena konsumsi rumah tangga di kita itu didominasi konsumsi rumah tangga kelas menengah. Ya, dan seperti dikatakan Mas Andri tadi, itu pertumbuhan kita mengikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga gitu. Jadi pengaruhnya sangat kuat, makanya strategi berikutnya adalah job creation. Job creation dan jobnya harus betul-betul seperti yang kata Pak Prabowo tadi, pekerjaan yang memang layak gitu loh. Jadi bukan pekerjaan yang nggak layak atau yang jam kerjanya nggak cukup. Mbak Kania mungkin monitor sekarang ini kita ada tambahan 2,41 juta orang itu setengah menganggur. Setengah menganggur itu artinya dia tercatat sebagai pekerja, tapi jumlah hari kerjanya itu di bawah standar. Bahkan 1 jam dia bekerja serabutan, naik bawa ojek misalkan 1 jam dalam 1 minggu, dia udah termasuk itu. Penghasilannya, jadi dia nggak termasuk menganggur, tapi sebenarnya dia setengah menganggur. Penghasilannya nggak cukup. Orang seperti ini terlempar dari kelas menengah. Jadi kelas menengah yang berkurang itu salah satunya adalah karena tingginya setengah menganggur. Nah, tugas negara adalah menciptakan kesempatan kerja yang memang memberikan penghasilan layak dan memberikan kepastian kerja. Nggak bisa kesempatan kerja yang casual gitu ya. Tapi ada prasyaratnya tidak Pak? Ketika kita bicara soal job creation tuh di bidang apa? Karena salah satu tantangannya misalnya AI begitu, itu seberapa mengancam sebenarnya ke depan? Oh sangat mengancam itu. Sangat mengancam ya. Makanya kan di dalam 8 tantangan kan ada disrupsi AI kan kita masukkan ya. Nah, itu kita lihat kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor publik itu terbatas. Contohnya jumlah ASN kan terbatas, ya kan? Artinya apa? Sektor publik itu memang nggak bisa dijadikan andalan untuk penciptaan lapangan kerja. Yang bisa diandalkan itu adalah swasta. Nah, swasta itu ketika akan melakukan investasi, memberikan lapangan pekerjaan, mereka terganggu oleh regulasi. Kita tahu negara kita ini overregulated, terganggu oleh birokrasi, terganggu oleh inkonsistensi kebijakan. Jadi sebenarnya seandainya ya sektor publik negara itu bisa memperbaiki 3 ini, itu swasta kita kreativitasnya tinggi kok. Tapi ada tidak programnya ke depan kalau begitu? Ada, itu tadi Astacita ke-7 itu. Astacita ke-7, soal kebocoran tadi. Soal kebocoran dan soal governance untuk menciptakan business friendly environment. Itu yang dan itu sangat krusial. Tapi kalau untuk penciptaan lapangan pekerjaan kan butuh waktu begitu ya. Nah, ini kita bicara yang sekarang bisa dilakukan untuk kelas menengah. Tadi kan Pak Andri bilang apakah ada insentif mungkin yang bisa diberikan, ada subsidi atau apapun itu bentuknya begitu. Tapi untuk sebagai jaring pengaman gitu, apakah dibutuhkan sampai dengan seperti itu untuk saat ini? Jaring pengaman kan ada, tapi program Pak Prabowo yang makan siang bergizi itu akan menciptakan lapangan kerja banyak. Ya, karena berputar kan. Saya kalau nggak salah pertama kali menjelaskan itu di Metro TV. Waktu itu kan orang bilang, calon presiden kok programnya makan siang kan, diledek kita kan. Begitu saya jelaskan baru, ternyata ya itu ya. Kemudian pemenuhan gizi lah. Ya, tapi itu kan menciptakan lapangan kerja di kelas menengah dan menengah bawah. Akan secepat itu nanti efeknya, dampaknya? Ya, saya rasa sebetulnya ya untuk
Makan bergizi gratis saya rasa memang akan membuka lapangan pekerjaan, tapi seberapa besar untuk pilot-pilot project yang ada saat ini gitu dengan anggaran 71 triliun saya rasa akan terbuka ya, tapi kan menurut saya anggaran 71 triliun itu sesuatu. Betul, sesuatu. Tapi menurut saya tetap saja perlu ada program-program yang tidak membebani kelas menengah ini gitu ya. Mudah-mudahan menjadi catatan misalnya sektor transportasi yang saat ini juga memberikan pengeluaran terbesar juga kepada kelas menengah ini. Perumahan, apakah memang ada? Nah, itu gitu kan semua yang akan ada, bahkan kementerian khusus begitu ada kementerian khusus, kementerian khusus yang sudah. Nanti kita akan bicara lebih lanjut, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada beberapa cuplikan dari pidato Pak Prabowo yang nanti juga akan kita komentari bersama-sama. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.